Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kesehatan yang prima sehingga bisa mengikuti program WISE Waktu Indonesia Speaks English dengan sebaik-baiknya, dan kita hari ini dipertemukan dengan keadaan yang sejahtera. Kali ini Abdi mulai dengan materi conversation. Yang pertama adalah tentang greetings atau ucapan ya seperti sapaan, begitulah, menyapa orang. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa sampaikan karena ternyata banyak hal yang latah di Indonesia ini. Apa maksudnya? Dulu ketika di sekolah atau bahkan sampai hari ini, orang itu kalau menanyakan kabar selalu bertanya dengan "Hi, how are you?" Ternyata kalimat itu tidak natural, kurang di Amerika sendiri, di Inggris sendiri tidak dipakai dalam keseharian. Bahkan kalimat how are you itu seperti dengan howdy gitu ya. Kalau orang Amerika mengatakan howdy, how do you do? Jadi nggak perlu dijawab gitu. Kalau kita kan di sini biasanya ditanyain how are you today? Terus jawabnya I'm fine, thank you, and you. Dan hampir rata-rata dimanapun kita selalu mengucapkan kalimat tersebut. Padahal sekali lagi secara natural orang Amerika maupun Inggris tidak mengatakan seperti itu. Nah, hari ini kita akan membedah kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita menanyakan keadaan atau ya keadaan seseorang ya, dengan berbagai jenis latar belakang. Kita mulai dengan pertanyaannya, yaitu greetings. Greetings ini maksudnya adalah ucapan kita menanyakan keadaannya gitu ya. Jadi ternyata bukan how are you saja, tapi mereka menanyakan dengan how are you doing begitu. Jadi pertanyaannya malah ke how are you doing. Kalau selain itu juga bisa juga mereka mengatakan how are you feeling, itu ya teman-temannya. Atau kalimat yang lainnya how are you going. Nah itu kalau biasanya menurut yang saya pahami kalimat ini dipakai oleh sebagian besar orang Australia. Mungkin ketika kita ketemu dengan orang Inggris atau Amerika, mereka jarang mengungkapkan ini, tapi di Australia kalimat ini menurut sekali lagi yang saya pahami sangat banyak dipakai. Atau selanjutnya kita bisa juga dalam bahasa yang sangat rileks kita mengatakan you good ya, nggak usah pakai are you good gitu, tapi you good gitu. Jadi itu. Terus bisa juga selain you good, bisa juga dengan itu kita juga bisa mengatakan you're right gitu. Jadi nggak usah pakai are you alright, tapi you're right gitu. Atau bahkan dengan kalimat lainnya, yaitu kalimat tanyanya alright, sambil melihat kita gitu ya, melihat orang yang kita maksudkan, kita bisa menanyakan seperti itu. Nah itu, atau bahkan dalam keadaan sangat rileks kita bisa mengatakan you okay, tapi intonasinya tolong diperhatikan, you okay ya. Bukan ayo Eko, bukan ya, oke, you okay gitu. Jadi itu atau dalam keadaan yang lainnya, Abi udah membagi ke beberapa bentuk ini ya. Sekarang kalau yang pakai how is it going ya, how is it going, semuanya menanyakan keadaan ya. Kalau how is it going biasanya rapatnya gimana begitu. Atau how are things, nah, itu bisa juga. Jadi selain how is it going, kita juga bisa mengatakan how are things. Atau how's everything, atau yang lainnya lagi how's life ya. Jadi bukan house tapi house. Jadi bacanya begitu teman-teman semuanya. Lanjutkan, bisa juga mengatakan how's your day going ya, how's your day going. Nah ini jadi banyak kalimat-kalimat yang kita jarang pakai
Tetapi ini semuanya mudah-mudahan teman-teman jadi paham, ternyata banyak ekspresi selain yang kita selama ini pakai, yaitu how are you itu tadi. Ternyata mereka malah nggak memakai kalimat how are you itu sekali lagi, tetapi menggunakan kalimat-kalimat seperti ini tadi, ya. Atau dengan yang satu ini, what's it going on, itu juga salah satu bentuk expression dari kalimat menanyakan keadaan. Atau what's new, misalnya kita barusan melakukan satu bisnis, atau mungkin teman-teman menjalankan satu online program, online marketing, terus bisnisnya sudah jalan, dan ada teman mau nanyakan keadaan kita, bisa aja mereka you've been running your business, what's new, ya, gitu. Atau yang lainnya adalah what's new with you. Nah, kalimat ini what's new with you bisa dipakai ketika kita kayaknya udah beberapa waktu tidak ketemu dengan teman kita, jadi mereka pengen tahu gimana kabar kita sekarang gitu. Lanjutnya adalah what's up, ada apa nih, gimana semuanya, baik-baik aja kan, what's up, ya, bukan WhatsApp apa itu sosial media itu, tapi bacanya emang WhatsApp, ya. Jadi ada apa, gimana kabarnya gitu. Ini kalimat-kalimat yang bisa dipakai, atau bahkan bisa mengatakan what are you up to, what are you up to, ya, kabar gimana, sampai sekarang gimana nih kabarnya gitu, ya. Itu teman-teman bisa banyak sekali ternyata, ya. Nah, nanti akan Abi sampaikan bagaimana cara menjawabnya. Nah, sekarang kita akan berikan bagaimana sih cara menjawab sapaan orang itu. Ternyata mereka tidak mengatakan I'm fine, thank you, and you gitu, ya. Mereka mengatakan yeah, good, yeah, yeah, good, yeah gitu. Jadi memang harus agak gaya gitu. Atau yeah, I'm great, ya, bisa. Atau bentuk lainnya adalah yeah, I'm good, yeah, I'm good, ya, bisa. Atau bentuk lainnya adalah I'm pretty good. Teman-teman bisa menggunakan ini, ya. Atau bahkan yang lainnya adalah I'm doing well, I'm doing well, ya. Jadi banyak ternyata, bukan I'm fine, thank you, and you. Nah, ini sekarang kita harus mengubah nih. Atau kalimat lainnya adalah I'm doing good, I'm doing good, begitu, ya. Atau bahkan kalau memang keadaannya sangat baik, ya sudah, katakan saja can complain, ya. Itu kalimat yang kita pakai ketika kita menjawab pertanyaan how are you doing dan sebagainya tadi. Atau bahkan kalau kita dalam keadaan yang sangat baik, kita bisa mengatakan ya, wonderful, wonderful, ya, bukan wonderful, tapi wonderful, ya. Itu bisa juga disampaikan. Itu teman-teman beberapa jawaban dalam keadaan normal, ya, tadi dalam keadaan bahagia atau normal-normal saja. Tapi ketika orang Inggris terutama, kalau mereka itu sedang capek atau dalam keadaan yang tidak seperti yang diinginkan, tetapi mereka tidak lebay, ya, tidak terus berkeluh kesah, mereka jawabnya well, a bit exhausted gitu, ya, ya, sedikit capek, ya, bisa mereka mengatakan seperti itu. Atau kalimat lainnya adalah well, a bit tired, ya, a bit tired, sedikit doang tirednya, padahal ya capek aslinya, ya. Tapi mereka itu ya begitulah, tidak menganggap capek itu sesuatu yang memberatkan. Atau juga bisa mengatakan well, a bit ill, itu, ya, itu yang diekspresikan. Atau kalau ngantuk itu ya, well, a bit sleepy gitu, ya, a bit sleepy. Nah, itu. Tapi sekali lagi mereka tidak lebay dalam menyampaikan kalimatnya itu. Kalaupun sakit kepala, ya mereka cuma well, a bit headache. Bisa juga mereka mengatakan well, a bit dizzy, ya, pusing
sedikit pusing gitu ya. Itu cara mereka mengungkapkan perasaan mereka. Nah, dalam beberapa hal ada juga yang kita perlu perhatikan. Kadang-kadang orang menanyakan kita ketika kita ketemu di mana, tapi kita tidak saling kenal. Kalau ditanyain how are you doing, kita bisa jawab dengan not bad ya. Jadi kalimat ini biasanya dipakai ketika kita merespon orang yang kita tidak kenal, yaitu kita sebut dengan strangers ya, answers to strangers. Selain itu kita juga bisa mengatakan very good ya. Jadi kalau how's things going, very good, karena kita nggak saling kenal, jadi ya sudah, berhenti aja di situ. Atau bisa dijawab dengan alright. Nah, itulah cara menjawab ketika kita ketemu dengan orang asing dan kita tidak saling kenal, maka kita boleh menjawab dengan kalimat yang seperti ini. Sekarang bagaimana kalau kita menjawab dengan teman yang biasanya tentu saja perhatian sama kita, atau keluarga ya, keluarga dan teman ketika ditanya how are you doing misalnya ya, exhausted itu artinya ya capek deh. Emang kenapa? Ya because my big boss is always angry with us dan sebagainya. Jadi cuma mau menyampaikan ya agak dalam, karena dia merasa ya sama keluarga nggak apa-apalah cerita tentang keadaan yang sebenarnya ya. Tapi kalau mereka dengan orang asing, mereka tidak akan lebay begitu. Atau kalimat yang lainnya adalah frustrated ya. Frustrated itu pokoknya banyak hal yang berat yang terjadi, terus biasanya ditanya mereka akhirnya ya what's the matter atau gimana gitu ya. Jadi nanti ada jawabannya di sana. Tapi yang jelas ketika keadaannya itu memang tidak mudah, mereka bisa menyampaikan seperti itu. Atau kalimat lain atau ekspresi lainnya adalah sebutnya dengan busy ya, jadi wah banyak banget deh ini kerjaan, ditanya apa kabar gini-gini, busy ya. Biasanya nanti terus pada nanya, biasanya nih responsnya terus bisa nanya dengan oh wah what's up, atau bisa juga mengatakan oh well what's the matter. Yang tidak boleh menanyakannya adalah dengan well what's your problem? Tidak bisa ya, itu tidak, kurang sopan, karena kalau bagi mereka itu urusan pribadi. Tapi kalau orang Indonesia mungkin biasa ya, tapi bagi mereka itu mereka mengekspresikannya dengan what's the matter, bukan what's the problem atau what's your problem. Ada satu hal yang sering sekali saya juga sering dengar ya, orang biasanya mengatakan kalau ditanya apa kabar, how are you doing, mereka mengatakan so. Dalam beberapa kesempatan saya menemukan fakta bahwa kalimat-kalimat ini sebisa mungkin tidak dipakai. Saya tidak tahu kenapa, tapi katanya orang Amerika sendiri, orang Inggris terutama, itu jarang sekali menggunakan kalimat-kalimat dengan ekspresi ini. Jadi demikian teman-teman, silahkan ulangi lagi, lakukan latihan, pahami maknanya, ekspresikan, latih dengan teman, jadilah yang lebih natural sehingga bahasa Inggris kita akan jauh lebih indah. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam kesehatan yang maksimal sekali lagi, sehingga hari-hari ke depan teman-teman semuanya bisa menapakinya dengan sangat baik. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention once again. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.